Shalom, selamat hari Minggu mahubata haganupan Bapa Inang Sonaege haganup nama poso. Si holma pukahonta kebaktianta bani panorang on. Diarma ase irik-irik hita i rumah tangga tabe. Paima ai iberehanami panorang untuk bersaat teduh sejenak. Bersaat teduh dimulai. Riap mahita jongjong, ibagas gorani nebata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondui napasing sito palangit pakon tanoon. Amen. Dodikon nasyamma ia, dodikon nasyamma puji-pujian bani, saapkon nasyamma ganup horja halongan niin, marmogah-mogah manasiam ibagas goran ni napasingin, marmalas ni uhur masagala sipindahi Jehovah. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita, ham Tuhan nai bata paridup ni uhur natar sulur, domma ipasirsir ham haluahon apa haguluhan marhite panghop-hopmu in anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Suruh hamma tonduimu mengajari hanami, asesitong doding nami mamuji ham, ai hamdo natalup doding honon, si pujion, apa si sangapon rosi sadokah ni dokah ni. Amen. Undur mahuria. Puji hitama Tuhan ta, marhite mendoding humbani buku haleluya, nomor 410 ayat sada pakon tolu. Riap mahita jongjong, martonggo mahita sopotkon hita ma dosata hubani Tuhan nai batata. Ham Tuhan nai bata Bapa nami,
pargogo na sa tarimbang sito palangit pakon tanoon, na susidoham jana paridop ni uhur bagal, lang namin talup hanami roh hulubimu, halani bue ni dosa nami. Ay gatido hanami lang martenger ni uhur hubamu. Agipido maiaton hamben nami, asipita ham hasan ay bata nami, ulang marnay bata nalegan. Tapi gati tumangdo lang iha persayai hanami ham marhite na martenger ni uhur hanami baninalegan. Halani aido asiro hanami hulubemu mansopot kon dosa pakon panlanggaron namiin. Kolong ma atimu say marpangulaki ma uhurmu mangidahan nami. Sasap hamma dosa nami anjaha patotap hamma haporsayaon apatenger ni uhur hubamu. Roha nami mangindo ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus, Tuhan jana si hopkop kanami. Amen. Tangar hita mahatan ni nebata baga-baga pasal hasasapan ni dosa. Tapi anggom marparlahu hita ibagas haliharon, songon ia ibagas naliharin, saur do hita sama hita, anjaha ipabursi daruh ni Yesus, anak ni Indo humbani sagala dosa. Pasangapon ma baninay bata ibabo. Amen. Hundul mahuria. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 424 ayat 1 dan ayat 2. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyerahkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Riap mah hita jongjong, saksihon hita mah hata haporsayaon tain, songona sinaksihon ni haganup halak na prosaya bani sabta noon. Au porsaya bani nai bata bapa, pargogo no sa tarimbang na manopalangit pakon tanoon. Au porsaya bani Yesus Kristus, anak ni nai bata na sasadain, Indo Tuhanta, na tinubukon ni si Maria sanga hape lam hariapan, marhite tondi na pasing, na manarong na pangit, bani panorang si Pontius Latus, ipar silangkon, mate anjahi tanom, turun hunagoritoruh, mula mangguluh humbani na mati, bani ari patuluhon, naik hu surga, anja hundul isyamun ne bata bapa, paragogo na sotarimbangin. Hunjai ma ia mula mangira, lau mahumi alak na mangguluh pakon nadop mate. Au porsaya bani tondoy na pasing, bani kuria parsadaan na mapasing in, parsaoran ni segala na mapasing in, bani hasasapan ni dosa, bani parpuon ni akula, pakon bani haguluhan na sadukah ni dokah ni. Amen. Hundul mahuria.
Laho manangar hataninay bata hita. Puji hita matuhanta marhite mandoding. Humbani buku Haleluya nomor 110 ayat 1 pakon ayat 3. Namo nanging doda uselangan po Uhadia yulanoluani Lamoy beingdaon mihalagoan Kehamane yang padurwani Ayai matani hatundalani Mamay lakani tong-tong torang Mamay lakani tong-tong torang Namo nanging nabereyong kumangan Isurang marlalamonong amen Ay parlahonido tong-tong ilato Margorana bayaromang pusen Nasinuraton bay batuhintan Tong-tong martua si Jaloin Tong-tong martua si Jaloin Tonggo mahita, damai ni naibata na mangatasi ganup hauhuron, in maman ramot kon uhur, apa pikiran tay bagas Kristus Yesus Tuhan tain. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada ibadah hari ini diambil dari Wahyu 12, dimulai ayat 10 sampai dengan ayat 12. Wahyu 12, dimulai ayat 10 sampai dengan ayat 12. Demikian firman Tuhan. Nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba, dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih di dalam nama Yesus Tuhan, memang kita tidak bisa memungkiri bahwa hidup bersama Tuhan atau hidup berjalan di jalan Tuhan, pasti kita akan mengalami suka duka dalam hidup ini. Banyak tantangan, banyak penderitaan, tetapi banyak juga suka yang kita alami. Nats kita hari ini ingin memperlihatkan tentang kemenangan dari orang-orang yang tetap hidup di jalan Tuhan, walaupun tantangan, walaupun penderitaan tidak pernah luput dari hidupnya.
Tetapi yang menjadi satu pertanyaan bagi kita adalah, apakah kita nantinya akan ikut menjadi pemenang? Akan ikut di dalam barisan atau kumpulan dari orang-orang yang menang itu? Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, di balik perang yang sering kita dengar dan yang sering kita saksikan sehari-hari baik melalui televisi atau media sosial yang lain, ada lagi pertempuran yang jauh lebih sengit dan ngeri, yaitu pertempuran rohani. Di ayat 7 sampai dengan ayat 9 disebutkan, ada peperangan antara Mikael dan malaikatnya melawan naga dan malaikatnya. Mikael disebut sebagai penghulu malaikat, adalah utusan Tuhan Allah. Dan naga adalah wujud iblis yang sangat beringas, yang memiliki 7 kepala dan 7 tanduk. Iblis selalu berusaha menjerat manusia ke dalam kejahatan, berusaha menjerat manusia, sehingga ia selalu berusaha untuk mengacaukan rencana Allah dalam hidup kita. Bahkan ia membuat umat Tuhan menjadi menderita. Dialah ular tua yang menyebabkan kejatuhan Adam dan Hawa. Ia ada di balik peristiwa perbudakan Israel yang dipimpin oleh Tuhan Allah keluar dari padang gurun. Sikap yang tidak pernah merasa puas, sikap Israel yang selalu bersungut-sungut adalah buah dari pekerjaan iblis. Bahkan iblis berusaha untuk membatalkan rencana penebusan Kristus bagi kita. Tetapi jemaat yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, walaupun iblis punya kuasa, Tuhan kita di dalam Yesus Kristus lebih berkuasa. Kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya membuktikan bahwa dia sudah mengalahkan iblis. Di ayat 8 dikatakan, naga dan malaikat-malaikatnya tidak dapat bertahan, tidak mendapat tempat di sorga, sehingga dilemparkan ke bawah bumi. Kristus sendiri harus menderita, baru kemudian menikmati kemenangan dan kemuliaan. Apalagi kita umatnya harus mengalami dan mengikuti jejak teladan yang telah diberikan oleh Yesus. Peperangan iman ini dengan tekun harus kita hadapi, walaupun sengit. Tidak perlu berkecil hati, sebab si iblis sudah dikalahkan. Berdasarkan kemenangan Kristus itulah kita gereja, kita umat Tuhan mengalahkan dia kembali. Lebih tepatnya, kita kini mencicipi kemenangan Kristus di dalam kemenangan kita. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, teks kita ini adalah nyanyian kemenangan yang dinyanyikan, yang dikumandangkan oleh orang-orang yang selalu percaya kepada Tuhan dan yang telah menyelesaikan perjuangan hidupnya dengan baik di jalan Tuhan. Yang menjadi pertanyaan, siapakah mereka yang berkemenangan itu? Apakah kita ikut di dalam secara pribadi dan secara keluarga? Kita lihat di dalam teks kita, siapakah mereka yang berkemenangan itu? Ternyata disebutkan ada 3. Yang pertama, mereka yang berkemenangan itu adalah mereka yang percaya kepada darah anak domba Allah. Mereka yang percaya kepada darah anak domba Allah. Dalam ayat 11a dikatakan, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Orang-orang yang menang, kita yang menang, adalah orang-orang yang mengimani pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Sebagaimana Kristus telah menang, maka orang-orang yang percaya kepada Kristus pun akan mengalami kemenangan. Sebab mereka telah dibebaskan dari kuasa dosa lewat darah Yesus yang tercurah di Golgota. Penebusan Kristus adalah pangkal utama dari kemenangan orang-orang yang kudus. Jemaat yang terkasih,
Inilah harga yang harus dibayar oleh Yesus, sehingga kita bisa berkemenangan. Dagingnya, darahnya, itu adalah harga yang harus dibayar. Oleh sebab itu, mari kita percaya kepada darah Yesus yang telah tercurah di Golgota untuk membuat kita menjadi orang yang berkemenangan. Yang kedua, siapakah mereka yang disebut berkemenangan? Ialah mereka yang bersaksi tentang anak domba Allah. Dalam ayat 11b dikatakan, dan oleh perkataan kesaksian mereka. Orang yang menang itu bukan hanya percaya kepada darah anak domba Allah, tetapi orang yang menang itu juga adalah orang yang mau menjadi saksi pengorbanan Yesus di kayu salib. Suatu kesaksian tentang keselamatan melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Itu adalah suatu keputusan yang tidak memperdulikan apa konsekuensi yang akan diterima kemudian. Tetapi dia tetap setia melayani Kristus tanpa pamrih. Jadi dia tidak takut bersaksi. Demikian juga kita, orang-orang yang hidup di dalam berkemenangan. Kita tidak takut bersaksi di tengah-tengah COVID-19. Kita harus percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah situasi ini. Dan Tuhan bekerja untuk mengatasi ini. Mari kita bersaksi bahwa Tuhan kita jauh lebih besar dari COVID-19. Yang ketiga, siapakah mereka yang hidup berkemenangan itu? Yaitu mereka yang rela berkorban bagi anak domba Allah. Mereka yang rela berkorban bagi anak domba Allah. Di ayat 11c dikatakan, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Orang-orang yang berkemenangan itu adalah orang-orang yang percaya, orang-orang yang siap menjadi saksi walaupun menghadapi ancaman maut. Sehingga mereka memiliki komitmen yang tinggi untuk tetap hidup di jalan Tuhan sekalipun mengalami berbagai penderitaan. Karena mereka ingin berkorban, memberi yang terbaik bagi Tuhan. Karena kerelaan inilah sehingga mereka disebutkan layak untuk mendapatkan kemenangan. Layak untuk mengumandangkan nyanyian kemenangan bagi anak domba Allah. Oleh sebab itu, mari kita selalu berusaha untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Ketika kita berusaha untuk memberi yang terbaik, maka pada waktu itulah kita disebut rela berkorban untuk anak domba Allah. Memberi waktu kita untuk Tuhan. Ketika kita stay at home, kita bisa memberi yang terbaik bagi Tuhan. Bahkan ketika kita stay at home, di situ kita sering berdoa. Kita mengakui bahwa kita butuh Tuhan. Berilah yang terbaik. Tetapi ingat, Bapak Ibu yang terkasih, walaupun iblis telah dilemparkan jauh ke bumi ini, dia tidak akan diam. Tetapi justru dia akan semakin gencar untuk melancarkan gerakan-gerakannya. Dia tidak pantang menyerah. Dia akan menunggu siapa yang akan bisa dipakainya. Dia akan memanfaatkan kesempatan. Dia akan memanfaatkan situasi. Sebab di ayat 12 dikatakan, dia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Ketika iblis tahu waktunya sudah singkat, maka disitulah dia akan semakin gencar dan semakin berusaha tidak menyerah untuk memakai kita sebagai alatnya. Oleh sebab itu, ingatlah pengorbanan Yesus di kayu salib. Dia telah mencurahkan darahnya sehingga kita berkemenangan. Maka kita sebagai gereja harus tetap kuat di dalam Tuhan, berjalan di jalan Tuhan, walaupun banyak tantangan, banyak penderitaan, tetapi harus kita akui Tuhan jauh lebih besar dari setiap persoalan hidup kita. Bahkan kemuliaan yang akan kita terima tidak seberapa, tidak sebanding dengan penderitaan yang telah kita alami. Demikian firman Tuhan pada siang hari ini. Tuhan memberkati kita dan Tuhan memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita tetap hidup di dalam berkemenangan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga,
Kami bersyukur Tuhan, ketika kami telah boleh menyampaikan firman-Mu dan jemaat-Mu boleh mendengarkan, menerima, dan membuat itu menjadi satu rema dalam kehidupannya. Biarlah ibadah kami ini selalu menyenangkan hati Tuhan, karena kami tahu Tuhan mengenal kami satu persatu, dan Tuhan mengetahui bagaimana kehidupan kami. Terkhusus Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Tuhan Yesus, kami semakin mengakui bahwa kami tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan, tetapi kami punya kekuatan ketika kami di dalam Tuhan. Berikan ketenangan kepada kami semuanya Tuhan, khususnya kami warga-Mu, Jemaat GKPS Resort Cikoko. Berikan ketenangan kepada kami, berikan hati yang damai, dan kiranya Tuhanlah yang selalu memberikan kesadaran kepada kami, sehingga kami semakin sering mengoreksi diri di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, ajari kami untuk selalu berserah dalam segala sesuatu, sehingga ketika kami berserah, di situ kami beroleh kekuatan. Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang ada di Resort Cikoko. Dimanapun kami berada, kiranya Tuhan selalu menyertai kami. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, biarlah Tuhan selalu menuntun setiap langkah dan kehidupan kami. Terkhusus Tuhan ketika kami di rumah, biarlah ketika kami di rumah, kami juga memuliakan Engkau, dan melalui kegiatan kami di rumah, kami semakin merasakan bahwa ada Tuhan yang menuntun kami, sehingga kami tidak jenuh, tidak putus asa, tidak bersungut-sungut, tetapi biarlah Tuhan, kehidupan kami jalani dengan sukacita, karena kami percaya Tuhan begitu baik kepada kami. Kami juga berdoa Tuhan, untuk jemaat-Mu yang lansia dimanapun berada, berkati mereka Tuhan, sehingga di dalam menjalani masa usia lanjut, mereka tetap merasakan kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan mereka. Berkati juga seluruh keluarga mereka, sehingga ada unsur saling perhatian dan peduli kepada orang tua kami, sehingga di masa tua mereka tetap merasakan bahasa mereka dibutuhkan dan mereka tetap dikasihi. Berkati juga Tuhan, saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit dimanapun, baik di rumah sakit, demikian juga di rumah, baik dalam pemulihan. Kiranya Engkau tetap menjaga mereka, Engkau tetap menjaga hati mereka, supaya selalu ingat akan Tuhan, berserah kepada Tuhan, karena mereka percaya Engkau adalah dokter yang paling ajaib. Tambahkan kepada mereka Tuhan kesehatan dari hari ke hari, dan Engkau juga yang mencukupkan segala sesuatu yang dibutuhkan, sehingga pengobatan boleh berjalan dengan baik, dan mereka Tuhan selalu bersyukur di dalam nama-Mu. Berkati juga Tuhan seluruh anak-anak kami, mulai dari balita sampai kepada mahasiswa, dan juga kepada anak kami pemuda yang masih mencari pekerjaan, mencari jodoh. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, sehingga Tuhan, tangan-Mu yang kuasa akan selalu memberkati mereka dan memberikan masa depan yang terbaik sesuai dengan apa yang telah Tuhan rencanakan, yang akan Tuhan berikan kepada anak-anak kami. Tuhan Yesus, berkati juga seluruh parhorjani kuria yang ada di Resort Cikoko, sehingga kami setia selalu Tuhan berdoa kepadamu, mendoakan jemaat-Mu, mendoakan negara kami, sehingga betul-betul Tuhan, melalui doa-doa kami orang percaya, pandemi COVID-19 boleh kami hadapi dengan baik, dengan tenang. Berkati juga seluruh aparat pemerintah, presiden kami dan semuanya. Bapa di surga, kami adalah manusia yang lemah. Kami tidak dapat berdiri sendiri tanpa Tuhan, tapi kami yakin melalui berkat Tuhan, kami akan keluar sebagai pemenang, sehingga kami boleh menyanyikan nyanyian pujian seperti yang telah Tuhan firmankan kepada kami. Inilah Tuhan doa permohonan kami, yang kami sampaikan di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Paimayon doskon hita galanganta, tangar hita malobei hata nene bata, nagabe onjolan bata lahu manggalang, ay manatar surat bani 2 Musa 35 ayat 5. Patupuhan ni mama hun ben nima galangan hubani Jehoba, barang isen narosu uhur ni, iboban ma galangan hubani Jehoba.
Sonari ondoskon hita ma galangan ta, galangan hulobei aima untuk mengisi kas kuria. Hidup kita yang benar harus mengucap syukur. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Riap mahita jongjong, martongko mahita maondoskon galanganta hubani Tuhan nai bata. Ham Tuhan nai bata Bapa nami pardear layak, jana na unjah huban nami. Terima kasih ma hata honon nami hubamu, alani tongtong do ipasupasuham goluh nami. Domai hasomani ham hanami, jana ipasupasuham horja nami das subani sadarion. Tonari ibagas malas nyuhur, rodoha nami mangondoskon buhani horja. Nado pinasu pasumuin gabe galangan hatarima kasihon pakon puji-pujian nami hubamu. On pe say jalo hamma galangan namion bahen hasangapon ni goranmu. Janah mambahen lambin marhataridahan harajaunmu i dunia on. Ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami jalo hamma tonggo namion. Amen. Tondui daging uhur apa gogohnin. Tondui daging uhur, apa gogoni, ulang baina sambon, sai babu bain, ninonok bangunan, arinat babu, asesat martua jabolonku. Ham Bapa nami na inagori atas, say napapasing magoranmu, say roh maharajaunmu, say saut maharosu ni uhurmu inagori tongahon, songon na inagori atas. Bere hamaban nami sadarion haguluhan ari-ari. Sasap hama dosa nami, songon panasap nami, bani dosa ni hasoman namardosa dupak hanami. Ulang hanami bobayham huparlajoan, paluaham mahanami humbani pangago. Hai hamdu sipada kerajaan Bapa nagokuhon, apa hasangapon, sadokan Paima ijalo na siyam pasu-pasu humbani Tuhan, jalo na siyam ma berita pengutusan humbani Tuhan na bata. Misir mana siyam, baritahon, jana saksihon na siyam ma ambilan na madearin, ijape na siyam marianan. Jalo na siyam ma pasu-pasu humbani Tuhan na batata. Ipasupasu anjay parorot Tuhan na bata maham. Isondangkon Tuhan na bata mabuhini hubamung, janah maidop mauhur ni mangidaham. Idopakkon Tuhan na bata mabuhini hubamu, jana ipasorap madamay ni hubani tonduymu. Amen.